Oke, selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kondisi ya, kondisi dalam bahasa pemrograman C#. Nah, kondisi ini cara kerjanya kalau misalnya ada statement atau program, jika kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka statement yang ada di dalam program tersebut bisa dieksekusi. Nah, kalau tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak terpenuhi kondisinya, maka statementnya tidak akan dipenuhi. Nah, jadi kalau ada simpelnya seperti ini, kalau ada kondisi maka ada aksi. Jadi kalau misalnya kondisi yang pertama tidak dipenuhi, maka dia akan berlanjut ke kondisi yang berikutnya. Nah, seperti itu dia. Jadi kita bisa langsung coba aja biar lebih mempermudah kita memahaminya. Kita bisa langsung coba aja programnya membuat kita buat name-nya adalah kondisi ya, kondisi underscore 1. Nah, oke. Kita klik OK. Nah, jadi seperti pembahasan kita kemarin, ketika kita membuat project, langsung ada muncul di sini sebuah form. Nah, di form ini bisa kita desain semenarik mungkin. Semua toolbox yang ada di sebelah kiri kita ini bisa kita aplikasikan ke dalam sebuah form. Nah, formnya kita ganti dulu fontnya, jenis tulisannya, supaya bisa terlihat lebih menarik. Nah, ini terlalu besar, maka kita kecilkan dulu. Nah, karena kita akan membahas mengenai kondisi, nah misalnya kita mau buat contoh, apabila nilainya kita menginput sebuah nilai, apabila nilainya itu kita input 70, apakah dia lulus termasuk nilai yang baik atau buruk. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah dari 70, maka nilainya buruk. Nah, contoh kita akan kasih sebuah label ya, label, kemudian kita kasih sebuah text box. Mana dia text box? Nah, ini. Kemudian berikan satu buah button. Nah, seperti ini. Oke. Labelnya kita ganti teksnya. Misalnya input nilai. Nah, di sini nanti kita akan lakukan penginputan di dalam text box-nya. Nah, text box-nya bisa kita ganti misalnya teks nilai. Nilai. Kemudian button-nya bisa kita ganti name-nya menjadi button tampil misalnya. Atau ya, button tampil. Kemudian teksnya kita ganti menjadi hasil ya. Jadi nanti ketika kita klik tombol hasil, maka kita lihat nilainya itu termasuk kategori baikkah atau buruk. Nah, berarti ada di situ kondisi di dalam sebuah button tampil dengan event klik. Nah, misalnya kita mau menginput nilai. Nah, nilai itu bisa kita inputkan desimal, berarti kita gunakan tipe data double. Double nilai ya, nilai kemudian titik koma. Nah, karena kita menggunakan satu variabel, maka setelah kita mendeklarasikan variabel, kita kasih input, kita berikan perintah atau fungsi kepada si variabel nilai. Nah, nilai ini, variabel nilai ini berfungsi untuk mengambil data dari si teks nilai ya, mengambil data dari si teks nilai. Ingat, selalu gunakan double parse untuk mengkonvert semua
nilai atau mengkonvert semua isi dari sebuah text box. Kalau dia tipe datanya double, maka double titik parse. Kalau misalnya tipe datanya integer, maka kita bikin int titik parse, kemudian kita berikan nama text boxnya tadi adalah teks nilai titik teks. Berarti kita akan mengkonvert semua kita akan mengkonvert isi dari teks nilai ini ke dalam bentuk atau tipe data double. Nah, tahapan pertama deklarasi, tahapan kedua kita berikan perintah untuk variabelnya. Nah, tahapan ketiga kita mau buat apa? Nah, kita mau membuat kondisinya. Kita mau melihat apakah nilai yang diinput tadi, kalau misalnya lebih besar dari 70, maka kita kategorikan nilai tersebut adalah nilai baik. Nah, kalau misalnya di bawah dari 70, maka kita kategorikan nilainya nilai yang buruk atau butuh perbaikan. Nah, misalnya tadi kita bicara dengan kondisi, maka kita berhubungan dengan if. Nah, if nilai lebih besar dari 70, maka apa yang terjadi? Nah, kalau nilainya lebih besar dari 70, maka yang terjadi adalah kita tampilkan message box. Message box titik show, ya. Message box titik show. Nah, nilai termasuk kategori baik. Nah, apabila kondisi pertama dipenuhi, maka akan tampillah message box titik show nilai termasuk kategori yang baik. Nah, kalau misalnya nilai yang pertama tidak dipenuhi, misalnya nilainya 69 atau pas-pasan 70, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah else buka kurung message box titik show, ya, nilai termasuk kategori buruk. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita inputkan, nah kita coba jalankan. Nah, kalau misalnya kita inputkan nilainya 78, kita klik tombol hasil, maka akan tampil sebuah pesan atau kotak pesan atau text box, atau message box yang isinya adalah nilai termasuk kategori baik karena 78 ini nilai 78 ini lebih besar dari 70, ya. Nah, apabila kita ganti, kita klik OK dulu. Nah, apabila kita ganti menjadi 18, kita inputkan nilai 18, kita klik tombol hasil, maka akan muncul sebuah message box yang isinya adalah nilai termasuk kategori buruk. Kenapa? Karena 18 itu tidak memenuhi kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama tadi adalah lebih besar dari 70. Nah, 18 itu lebih kecil dari 70, maka yang dibaca atau yang dieksekusi oleh program adalah si else-nya, yaitu nilai termasuk kategori buruk. Nah, seperti itu dia kira-kira untuk kondisi, ya. Jadi tetap cara pembuatan program itu selalu pertama kali kita buat yang namanya deklarasi variabel, kemudian kita berikan perintah untuk variabel tersebut lalu masuk ke kondisinya. Nah, dalam pembuatan kondisi di bahasa C#, nah kalau ada kondisi if, maka statementnya harus berada di dalam buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi harus ada di dalamnya ini. Kalau misalnya lebih dari satu baris, nah misalnya kita mau isi banyak, nanti bisa kita buat di dalam kurung kurawal. Nah, itu untuk kondisi yang sederhana, ya. Nah, kita bisa coba satu lagi dengan membuatkan sebuah form baru, ya. Dari menu project tadi,
kemudian add Windows Form. Nah, kita buat ke satu form lagi. Nah, misalnya kita mau membuat sebuah kalkulator sederhana. Nah, kalkulator sederhana, jadi di dalam sebuah kalkulator sederhana itu kita bisa menghitung dua isian, ya, dua isian. Nah, ini dia, kita ganti dulu fontnya. Kita ganti fontnya. Nah, ini dia. Ini untuk bilangan pertama, inputan bilangan pertama, kemudian inputan bilangan kedua, kemudian nah, kita gunakan yang namanya combo box, ya. Jadi di dalam combo box ini ada beberapa operator aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Jadi kita input bilangan pertama, nah kita pilih operatornya, kita mau tambah, kurang, kalikah, atau bagi. Nah, kemudian kita input bilangan kedua. Kemudian kita berikan yang namanya satu tombol untuk menampilkan hasilnya. Jadi prosesnya berada di satu tombol. Nah, kita ganti dulu yang namanya text box ini, kita ganti jadi text bill 1, ya. Kemudian ini kita ganti combo operator, misalnya operator, ya. Kemudian ini kita ganti menjadi text bill 2, ya. Kemudian buttonnya kita ganti menjadi button proses, ya. Kemudian name-nya kita ganti, text-nya kita ganti menjadi proses. Nah, ini dia. Jadi nanti proses ini ditampilkan kemana? Nah, kita mau menampilkannya ke sebuah label. Contoh, mana labelnya di sini? Nah, di sini dia, ya. Atau kita buat di bawah, ya. Hasil, kita ganti teksnya menjadi hasil, ya. Hasil titik 2. Nah, kita kasih di sini satu lagi. XYZ misalnya. Nah, jadi nanti ketika kita klik tombol proses, ya, ketika kita klik tombol proses, maka XYZ ini akan berubah menjadi hasilnya. Jadi caranya seperti ini, nanti kita input bilangan pertama, kemudian kita pilih operatornya, ya. Kemudian bisa kita input lagi bilangan kedua, lalu kita klik tombol proses, maka hasilnya akan berada di si name-nya adalah label 2. Nah, sekarang berarti untuk membuat isian dari si combo box, maka kita akan klik aja di ini, ada di sini ada simbol segitiga. Nah, edit item. Nah, bisa kita bikin di situ tambah, kurang, kemudian enter, kali, dan bagi. Nah, jadi di dalam satu combo box ini nanti sudah ada 4 operator yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Nah, contoh, kita mau menjalankan form 2, ya. Nah, klik program.cs, pilih form 2. Nah, kemudian kita startkan. Nah, seperti ini dia 8. Nah, kemudian kita pilih simbolnya tambah 9. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita klik proses, maka hasilnya akan berada di sini. Jadi tergantung dari operator yang kita klik di sini, ya, tergantung dari operator yang kita klik di sini. Nah, karena operator kita punya 4, berarti kondisi yang kita butuhkan itu juga ada 4, ya. Karena operator yang kita buat di sini ada 4, maka kondisinya juga harus berada sebanyak dengan pilihannya, ya. Oke. Nah, ingat selalu untuk struktur kondisi,
Untuk struktur kondisi selalu diawali dengan if. Jadi nanti akhirannya bisa kita buat dengan else. Nah, contoh untuk proses. Nah, berarti proses itu berada di button proses event click. Jadi di dalam event click apa yang terjadi dan hasilnya kemana. Nah, itu akan kita buat di dalam button proses. Nah, pertama kali selalu kita lakukan yaitu deklarasi variabel. Nah, karena di dalam operator ini kita gunakan ada operator bagi, ya kan? Berarti kita samakan aja semuanya dengan tipe data double, ya, double. Double inputan tadi kita ada bilangan pertama, kemudian ada yang namanya bilangan kedua, kemudian hasil. Nah, itu dia. Jadi kita harus paham dulu berapa variabel yang kira-kira kita butuhkan untuk melakukan sebuah program di sini. Jadi berapa variabel yang kita butuhkan. Berarti karena kita melakukannya untuk 2 inputan dan satu lagi hasil, berarti kita butuhkan 3 variabel. Nah, setelah kita lakukan deklarasi variabel, yang tahap kedua adalah kita berikan perintah. Bilangan 1 itu berfungsi untuk mengkonvert data dan menerima data dari si teks bil1.teks. Oke, titik koma. Kemudian bil2 double titik parse. Kemudian teks bil2 titik teks. Nah, oke. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah kita lakukan proses perhitungannya. Nah, karena tadi kita buat 4 operator, berarti kita buat kondisi untuk melakukan pemilihannya. Jadi, kalau combo operator titik selected index sama dengan 0, maka berarti di sini yang pertama kali itu kita buat tadi kan indeksnya adalah tambah kurang kali bagi. Nah, ini disesuaikan dengan indeksnya. Jadi secara default indeks itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Berarti kalau indeksnya 0, berarti itu dimaksud dengan item pertama, yaitu item tambah. Kalau indeksnya 1, maka yang dimaksud adalah item yang kedua, yaitu kurang. Kalau indeksnya 2, maka yang dimaksud itu adalah si item kali. Kemudian kalau indeksnya 3, maka yang dimaksud itu adalah item bagi. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi kita buat selected index 0. Nah, kalau dia 0 sesuai dengan operator pertama tadi adalah operator tambah. Berarti kita gunakanlah hasil sama dengan rumus penjumlahan, yaitu bilangan 1 tambah bilangan 2 titik koma. Nah, setelah kita buat prosesnya, kita langsung tampilkan. Nah, kita mau tampilkan tadi di mana? Di label 2. Nah, kalau kita mau tampilkan di label 2, maka label 2 titik teks sama dengan hasil titik toString, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, itu dia untuk yang pertama, untuk operator dengan indeks pertama, yaitu untuk penjumlahan. Nah, kita akan coba misalnya 0,5 kita mau tambahkan dengan 10,2, maka prosesnya adalah 10,7 hasilnya. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya kita klik kurang, kita proses, apa yang terjadi? Ya tidak ada, karena kita belum buat proses untuk operator indeks ke-1. Nah, itu dia. Jadi kondisi pertama tadi sudah terpenuhi. Kalau kita pilih indeks yang ke-0 ini atau operator penjumlahan, maka
dieksekusilah sebuah program untuk menghasilkan penjumlahan, yaitu bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Oke, kita lanjut untuk indeks berikutnya. Berarti kita gunakan else if. Ya, else if buka kurung combo operator selected index sama dengan 1. Ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah. Oke. Nah, kalau indeksnya yang kita pilih adalah indeks pertama, yaitu maksudnya adalah tadi operator pengurangan, ya. Maka hasil sama dengan bil 1 dikurang bil 2, titik koma, kemudian tampilkan label titik teks sama dengan hasil titik to string. Sudah? Nah, itu untuk indeks yang pertama, berarti operator pengurangan, ya, operator pengurangan. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Else if combo operator titik selected index sama dengan 2. Nah, berarti itu untuk operator perkalian. Hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2, titik koma. Nah, label 2 titik teks sama dengan hasil titik to string. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kondisi untuk indeks yang ketiga, yaitu else. Nah, kalau else berarti kita tidak perlu lagi gunakan yang namanya combo operator selected. Nah, itu nggak perlu lagi kalau kita mau gunakan kondisi yang terakhir. Jadi kalau misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan turun ke kondisi kedua. Nah, kalau kondisi kedua tidak terpenuhi, ya, kalau kondisi 2 tidak terpenuhi, ini kondisinya. Kalau tidak terpenuhi, maka ini tidak dieksekusi. Dia akan langsung melompat ke kondisi yang ketiga. Nah, kalau kondisi yang ketiga juga tidak dipenuhi, dan ini juga tidak dieksekusi, maka dia akan langsung lompat ke kondisi yang terakhir. Nah, kondisi yang terakhir ini kita tidak perlu lagi menuliskan ini. Ya, kita langsung ketikkan else. Selebihnya, nah itu maksudnya. Berarti hasil sama dengan bil 1 dibagi bil 2, titik koma, label titik teks sama dengan hasil titik to string. Oke. Nah kita startkan. Nah, seperti ini dia. Jadi misalnya kita mau input 10,3 dibagi. Nah, kira-kira kalau dibagi ini kondisi keempat. Nah, ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, dibagi. Nah, berarti yang akan dijalankan berarti kondisi keempat. Nah, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Berarti kondisi keempat inilah yang akan dijalankan. Nah, dibagi dengan 2,3. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah dia untuk kondisi, ya, untuk kondisi. Jadi kita bisa latih lagi. Nah, saya akan buat satu latihan, ya, satu latihan. Mungkin Anda yang menonton bisa coba sendiri di rumah bagaimana caranya. Ya, saya ganti dulu fontnya biar lebih bagus. Misalnya untuk menghitung nilai akhir misalnya. Nah, oke. Saya ganti teksnya. Menghitung nilai atau mencari nilai huruf. Mencari nilai huruf, ya. Oke.
Nah, di sini ada satu button, kemudian ada label, ya, ada label. Nah, ini untuk nilai akhir, dan ini untuk satu lagi untuk nilai huruf, ya, nilai huruf. Oke, nah kemudian kita kasih text box di sini. Nah, yang perlu kita input adalah, nah ini kita ganti dulu nilai tugas, ya, kemudian ini nilai UTS, kemudian ini nilai UAS, kemudian ini nilai akhir, dan yang terakhir adalah nilai huruf. Jadi yang mau kita cari itu adalah nilai akhir dan nilai hurufnya. Yang kita input adalah nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini dia. Nah, oke. Jadi nilai akhirnya kita akan proses, ya, kita akan proses. Nah, misalnya kita buat satu lagi. Nah, ini dia, kita bisa enablekan ini. Nah, kita pilih enable false supaya tidak bisa dilakukan penginputan. Jadi dia hanya menampilkan data atau menampilkan nilai dari untuk huruf dan nilai akhirnya. Nah, kemudian ada, oke, kita belum ganti ini name-nya. Name-nya silakan diganti menjadi teks tugas, kemudian UTS, ini UAS, ini akhir, ini huruf, dan kemudian ini satu, ini adalah hitung, kemudian di font di teksnya kita ganti menjadi hitung. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Ketika kita sudah input data untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, kita lakukan proses perhitungan. Nah, sesudah kita lakukan proses perhitungan, akan muncul di sini nilai akhirnya dan nilai huruf. Jadi untuk nilai akhir bisa kita buat rumusnya 2 dikali nilai tugas, 3 dikali nilai UTS, dan 5 dikali nilai UAS, kemudian keseluruhannya itu total nilai tugas, UTS, dan UAS dibagi dengan 10. Nah, itulah untuk nilai akhir. Kemudian nilai huruf, nah misalnya saya buat aja di notepad, ya, notepad. Oke. Nah, misalnya nilai akhir sama dengan 2 dikali tugas, ya, ditambah 3 dikali UTS, ditambah 5 dikali UAS dibagi 10, ya. Nah, ini dia untuk mencari nilai akhir. Kemudian kondisi untuk mencari nilai huruf. Nah, ini kondisinya. Misalnya kalau nilai
akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilai hurufnya sama dengan A. Kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka nilai huruf sama dengan B+. Ya, kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 70, maka nilai hurufnya sama dengan D. Kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 65, maka nilai huruf sama dengan C plus, ya. Jika nilai akhir lebih besar dari 55, lebih besar sama dengan 55, maka nilai huruf sama dengan C. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 50, maka nilai huruf sama dengan D. Dan kondisi yang terakhir adalah nilai huruf sama dengan E. Nah, itu dia. Berarti bisa kita lihat di sini kondisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat struktur kondisi tadi awalannya selalu diberikan. Untuk kondisi pertama selalu diawali dengan if, ya. Untuk kondisi terakhir bisa kita gunakan langsung else. Jadi kalau misalnya seperti ini, if-nya berarti hanya sekali, kemudian else if-nya ada 5 kali kita gunakan, dan yang terakhir adalah else. Jadi silahkan dilatih dirinya, silahkan dikerjakan sesuai, kalau mau dikerjakan sesuai dengan form yang sudah kita bentuk ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih.